Shalom, selamat malam. Senang sekali pada saat ini boleh bersama-sama dengan sahabat teduh yang sedang menikmati berkat Tuhan, khusus di malam Sabat Tuhan yang suci ini. Bersyukur oleh karena punya kesempatan untuk boleh membagi berkat di dalam program teduh yang disponsori oleh Cornelius Media. Saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan pada malam ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang penuh kasih di sorga, kami datang naikkan pujian dan syukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh datang merenungkan firman Tuhan di malam Sabat Tuhan yang suci ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus yang sudah ada di antara kami boleh menyucikan hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan malam ini boleh mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati, pikiran, bahkan kehidupan rohani kami, dan akan membuat iman kami bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Sahabat teduh di mana saja Anda berada. Pada malam ini saya ingin membagikan satu pelajaran yang berjudul upah kesetiaan. Setiap orang menghidupkan atau mengharapkan suatu upah, mengharapkan suatu berkat, hasil dari apa yang telah dia bangun saat ini. Dan malam ini, di hari Sabat Tuhan yang suci ini, saya ingin mengajak sahabat teduh, pemirsa di mana saja Anda berada, untuk datang dan melihat buku Daniel pasalnya yang pertama. Buku Daniel pasalnya yang pertama. Di dalam ayatnya yang pertama, buku Daniel pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ada hal menarik di sini. Kerajaan Yehuda lewat Raja Yoyakim saat ini sementara ada dalam situasi sulit karena ada dalam pengepungan suatu kerajaan yang besar yang pada saat itu sementara naik daun. Kekuasaannya semakin besar. Ada begitu banyak kerajaan-kerajaan yang telah ditaklukkan. Dan pada saat ini catatan di dalam Daniel pasal yang pertama ini menginformasikan bahwa saat ini Raja Yehuda, Raja Yoyakim ada di dalam pengepungan. Ayatnya yang kedua. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Menarik, kita bisa simak. Menarik untuk bisa kita lihat bahwa Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Mungkin kita bertanya, ada satu pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa Babel? Ya, mengapa Babel? Mengapa Babel yang datang dan Tuhan mengizinkan? Babel adalah satu kerajaan yang besar, kerajaan yang sedang berkembang, kerajaan yang memiliki angkatan perang yang baik mungkin, kerajaan yang memiliki kebudayaan yang sangat terkenal. Apakah memang Babel itu memang suatu kerajaan yang hebat sehingga kerajaan Yehuda dan Raja Yoyakimnya boleh takluk? Apakah memang benar karena Babelnya hebat? Kita ulangi lagi ayatnya yang kedua. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda,
dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Ada satu poin penting yang saya ingin kita lihat bersama-sama di dalam kalimat ini. Tuhan menyerahkan, saudara-saudaraku, sahabat teduh, pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja. Ternyata informasi di dalam ayat yang kedua ini tidak memberikan gambaran kehebatan bangsa Babel, tidak memberikan informasi kekuatan dari Raja Nebukadnezar, tetapi di sini informasinya jelas bahwa Tuhan menyerahkan, artinya Tuhan mengendalikan. Ada satu maksud Tuhan sehingga memberi kesempatan untuk Babel menguasai kerajaan Yehuda. Selanjutnya, setelah Babel menguasai Yehuda, setelah Babel menguasai Yoyakim, ada satu kebiasaan yang dibuat oleh orang-orang Kasdim. Babel ini atau kerajaan Babel ini sering disebut kerajaan Kasdim. Ada satu kebiasaan yang sering mereka buat, yaitu mereka sering membawa atau menawan orang-orang yang bisa dipersiapkan atau bisa diandalkan untuk menjadi orang-orang kepercayaan atau bekerja di kerajaan Babel. Informasi di dalam ayatnya yang ketiga, kita lihat, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana, supaya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita lihat di sini kebiasaan. Kebiasaan mereka ketika mereka menaklukkan sebuah kerajaan, maka mereka merekrut atau mengangkat atau menawan orang-orang, dalam hal ini anak-anak muda, yang bisa mereka gunakan untuk bekerja di kerajaan Babel. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Dalam hal ini Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara kuyat kasih, sahabat teduh di mana saja saudara-saudara berada, di antara anak-anak muda yang dibawa oleh Nebukadnezar dari Yerusalem menuju ke Babel, terdapatlah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Setibanya mereka di istana Babel, ada satu program yang dibuat oleh kalangan istana yang saya beri istilah wash brain. Usaha untuk mencuci otak mereka, ya. Mencuci otak mereka, tujuannya adalah untuk merubah ideologi dari anak-anak muda ini yang baru datang dari tanah Yehuda, supaya mereka, kehidupan mereka setiap hari yang ada dalam pikiran mereka hanyalah apa yang diinstruksikan oleh raja, melakukan tindakan-tindakan, perbuatan dan pekerjaan yang diperintahkan oleh raja, menjadi pegawai raja. Dengan kata lain, mereka menjadi orang-orang Kasdim. Langkah pertama yang dibuat oleh pegawai istana untuk melaksanakan apa yang saya sebut tadi, wash brain, mencuci otak mereka, pertama dengan mengganti menu. Ganti menu. Setibanya mereka di istana Babel, raja lewat Aspenas memerintahkan untuk menyiapkan menu yang mereka pikir itulah menu yang terbaik yang harus disajikan kepada anak-anak muda ini, dengan harapan mereka akan memiliki kepintaran dan kebugaran fisik yang melebihi orang-orang yang lain. Karena ingat, mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi pegawai di istana Babel. Raja menetapkan bagi mereka pelebur setiap hari dari santapan raja
dan anggur yang diminum oleh raja. Itu langkah yang pertama yang dibuat oleh pihak Istana Babel dalam proses yang saya sudah ungkapkan tadi. Langkah yang kedua yang dibuat oleh Istana Babel adalah mengganti nama, mengganti identitas. Sebut saja Daniel, diberikan nama baru, diberikan nama Kasdim. Daniel diberikan nama Belsasar. Hananya diberikan nama Sadrak. Misael diberi nama Mesak. Dan Asaria yang terakhir diberi nama Abednego. Salah satu tujuan mengganti identitas mereka adalah supaya mereka bisa melupakan identitas mereka, siapa mereka sebenarnya. Harapan dari pihak istana termasuk raja bahwa dengan mengganti nama mereka, maka mereka akan melupakan bahwa mereka datang dari tanah Yehuda. Sekarang mereka menjadi orang Kasdim, orang Babel. Itu yang menjadi harapan mereka. Tapi saudara-saudaraku, kita lihat apa yang dialami oleh anak-anak muda ini. Apa yang menjadi komitmen mereka sebagai anak-anak Yehuda, anak muda Yehuda. Ayat 8, Daniel pasalnya yang pertama. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ketika mereka disajikan makanan-makanan raja, mereka mengambil satu keputusan bahwa mereka tidak ingin menajiskan diri mereka, tubuh mereka dengan santapan raja. Menarik untuk disimak kalimat yang berkata berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ya, tidak menajiskan diri. Boleh jadi setelah pengatur istana yang mengatur mungkin khususnya di bidang menu, ya, mereka menyajikan makanan-makanan. Ketika Daniel dan teman-teman melihat menu yang disajikan pada saat itu, ada tercampur baur di sana, menu makanan yang mereka ketahui, yang mereka sudah alami rasakan, yang mereka selalu perhatikan bahwa ternyata menu itu menu yang akan menajiskan tubuh. Artinya menu yang tidak boleh mereka nikmati. Sebab mereka sejak mereka kecil, kanak-kanak, remaja, dan saat itu menjadi seorang muda, mereka selalu diajar dengan menu-menu sorga, menu yang memang diciptakan oleh Tuhan. Saya boleh katakan bahwa ketika makanan disajikan di atas meja, mereka lihat ada makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan. Ketika mereka mencicipi atau makan makanan ini, mereka menajiskan tubuh mereka. Itulah sebabnya Daniel dan teman-temannya buat ketetapan, berkomitmen untuk tetap setia kepada kebenaran yang mereka telah terima, kebenaran yang telah mereka alami, kebenaran yang telah mereka hidupkan sejak mereka kecil. Sebab kita ingat bagaimana orang Israel di dalam mendidik anak-anak Israel, anak-anak Yehuda, mereka bukan saja mendidik dan mengatakan sesuatu kebenaran kepada mereka satu kali cukup, dua kali cukup. Tetapi informasi di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 dan ke-7 memberikan gambaran apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Luar biasa. Saya pastikan bahwa Daniel dan teman-temannya sejak kecil telah diajar berulang-ulang oleh orang tua, oleh keluarga, oleh guru-guru spiritual mereka untuk dengan hikmat, dengan bijaksana, dan dengan kuat dalam keyakinan di dalam hal menu makanan. Ya, ini dalam konteks menu makanan. Ya,
tidak menajiskan diri dengan santapan raja, karena mereka telah diajar dengan menu-menu yang disiapkan oleh Tuhan. Tapi ini membawa masalah kepada pemimpin atau pegawai istana, kepala pegawai istana. Oleh karena dia telah diperintahkan. Dia telah diperintahkan untuk menyiapkan makanan seperti yang disajikan kepada raja. Saudara-saudara, pada situasi ini, keempat anak muda ini, Daniel dan teman-temannya, melihat ada satu peluang untuk membahagikan kebenaran kepada pemimpin pegawai istana ini. Saya boleh katakan saat itu jiwa misioneris mereka muncul. Ketika mereka berdiskusi dengan kepala pegawai istana. Ayat yang ke-11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Saya sebutkan tadi, anak-anak muda ini, mereka jeli melihat peluang untuk membagikan kebenaran. Jiwa misionaris mereka muncul. Mereka nyatakan kepada pegawai istana bahwa dengan menu yang telah mereka tawarkan itu, mereka akan memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Dengan anak-anak muda yang lain mungkin yang sudah ada di Istana Babel. Dan saudaraku, ini diikuti. Ini dilakukan oleh penjenang. Ini dilakukan oleh bagian mungkin koki. Ini dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan-makanan kepada orang-orang tawanan yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pegawai di Istana Babel. Mereka menantang, coba uji, cukup 10 hari. Ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Wah, luar biasa. Mereka meminta waktu 10 hari, ya, 10 hari untuk menguji kata-kata mereka, menguji pernyataan mereka bahwa mereka tidak perlu menajiskan diri, cukup mereka diberi makanan-makanan yang mereka minta, makanan-makanan yang direkomendasikan oleh firman Tuhan. Dan pada kenyataannya baru 10 hari hasilnya sangat nampak. Mereka memiliki kesehatan yang terbaik, lebih baik dari teman-teman mereka yang lain. Selanjutnya ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudaraku, waktu yang disiapkan oleh Istana Babel untuk membentuk karakter kasdi mereka, untuk proses yang saya sebut tadi, wash brain mereka, adalah 3 tahun. Dengan kata lain, ayat 17 ini memberikan gambaran masa orientasi, masa pembekalan, masa untuk mempersiapkan mereka sebagai pegawai berakhir. Dan biasanya ada wawancara, ada tes. Dan pada saat itu yang mewawancarai langsung adalah Raja Nebukadnezar. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Kita bisa gambarkan, ya, jika ada seorang anak muda karena telah selesai pendidikan, katakanlah di UNCLAB, Universitas Kelabat, sudah mengantongi ijazah. Dia pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain untuk mencari pekerjaan. Katakanlah dia masuk ke satu kantor di mana dia ingin bekerja di sana, ingin melamar di sana.
biasanya di satu perusahaan dia akan diterima oleh pegawai, staf, bahkan mungkin yang paling berkuasa ketika mereka mau diterima adalah yang disebut HRD. Paling tinggi HRD yang melakukan interview atau wawancara. Di Babel, mereka tidak menggunakan HRD. Mereka tidak menggunakan staf yang lain. Tetapi yang tampil, yang datang dan hadir untuk buat interview, untuk buat wawancara adalah Raja Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Luar biasa. Setelah 3 tahun masa pembekalan, was brain yang dibuat oleh istana Babel. Setelah 3 tahun didapati anak-anak muda yang setia ini, mereka memiliki kualitas yang lebih unggul dari anak-anak muda yang lain. Kenapa saya sebut anak-anak muda yang lain? Oleh karena tadi dalam pembahasan awal kita sudah sebutkan kebiasaan mereka ketika mereka menaklukkan sebuah kerajaan, mereka menawan anak-anak muda. Sehingga saya boleh katakan anak-anak muda yang lain. Ada anak-anak muda yang lain selain keempat anak Ibrani, anak-anak Yehuda, anak muda Yehuda yang mengikuti pelatihan, pembekalan selama 3 tahun. Dan didapati ketika raja bercakap-cakap dengan mereka, tidak ada yang setara dengan keempat anak muda ini. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka. Luar biasa, kalimat selanjutnya. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel tentunya. 10 kali lebih pintar, lebih cakap, lebih pandai dari orang lain. Kenapa terjadi seperti ini? Apa yang menyebabkan sampai anak-anak muda ini pada akhirnya mereka memiliki suatu kualitas rohani, kualitas fisik, kualitas dalam segala hal lebih unggul dari anak-anak muda yang lain? Rahasianya tadi ada di ayat yang ke-8 yang kita sudah baca. Saya ingin mengulanginya kembali. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Komitmen kesetiaan Daniel dan teman-temannya yang mereka tunjukkan lewat menolak makanan raja, itu mewakili kesetiaan mereka untuk banyak hal yang mungkin ditawarkan oleh raja, oleh pegawai istana, oleh mereka yang sedang membekali. Ini mereka tetap komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi anak-anak muda ini setelah mereka komitmen tetap setia kepada Tuhan, hasilnya Daniel dan teman-temannya dipekerjakan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan ayatnya yang ke-21, Daniel dan teman-temannya tentunya ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Sahabat teduh, dimanapun Anda berada, yang mungkin sedang menyaksikan program teduh dari Cornelius Media. Dari pembahasan yang sederhana Daniel pasal yang pertama, ada beberapa pelajaran penting yang saya ingin sampaikan dan ingatkan kepada kita. Yang pertama, ingatlah bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan.
ada dalam kendali Tuhan. Buktinya di mana? Para tawanan saat ini menjadi pemimpin. Ada ungkapan from zero to hero. Mereka saat itu adalah tawanan, tetapi berkat kesetiaan mereka kepada Tuhan, upah mereka mendapatkan tempat yang terbaik. Catatan Daniel pasal 2, 3, dan 4 seterusnya. Kita temukan bahwa mereka menjadi penguasa, mereka menjadi pemimpin di kerajaan yang besar itu. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Pengalaman anak-anak muda ini, ketika mereka setia kepada Tuhan, upah kesetiaan mereka dapatkan adalah pertama, mereka memiliki visi yang sehat. Yang kedua, mereka dilengkapi oleh Tuhan dengan berbagai hikmat. Yang ketiga, mereka mendapatkan kemasyuran. Cukup mereka setia kepada Tuhan, hidup dalam kesetiaan, mereka mendapatkan berkat rangkap 3. Berkat kesehatan, mereka mendapatkan hikmat pengetahuan, mereka mendapatkan kemasyuran, menjadi pemimpin. Dan yang terakhir, upah dari kesetiaan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan yang sederhana ini. Tuhan menghendaki lewat kehidupan kita agar supaya Allah boleh dimuliakan. Kalau kita ikuti cerita Daniel pasal 2 dan 3, di sana digambarkan bahwa ketika Daniel menerjemahkan mimpi yang tidak bisa diterjemahkan oleh ahli jampi, orang pintar yang lain, Raja Nebukadnezar, dia memuji Allah di sorga. Daniel 2 ayat 28, ketika dengan rendah hati Daniel mengungkapkan bahwa yang hanya bisa mengungkapkan mimpi itu adalah di sorga ada Allah. Ayat yang ke-47, 48, kita temukan bahwa Nebukadnezar dia memuji Allahnya Israel. Memuji Allahnya Israel. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengalami satu pengalaman yang sulit. Mereka patuh setia kepada Tuhan, konsekuensinya harus masuk ke dapur api. Tapi karena kesetiaan mereka membuat Raja Nebukadnezar ayat 28, Daniel pasal 3, memuji akan Tuhan. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah menghendaki lewat kehidupan kita, sahabat teduh, Allah dimuliakan. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Anak-anak muda Ibrani berhasil melakoni satu peran, bahwa mereka walaupun di tempat yang jauh dari keluarga, terpisah dari keluarga, tanah kelahiran, tetapi mereka boleh menghidupkan satu kehidupan yang menuntun Raja Nebukadnezar boleh memuliakan Tuhan. Harapan saya sebagai pembicara pada malam ini, di hari Sabat Tuhan yang suci ini, pemirsa, sahabat teduh dimanapun saudara berada, marilah kita hidupkan kehidupan yang setia, karena upah dari kesetiaan, ya, kita akan nikmati. Dan salah satu keinginan Tuhan, dengan kesetiaan yang kita miliki, akan ada banyak orang yang akan datang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada malam ini adalah doa kami, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Izinkan saya untuk berdoa. Mari kita tunduk bersama, kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang penuh kasih di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh datang merenungkan firman Tuhan. Pengalaman anak-anak muda Ibrani, anak-anak muda Yehuda, walaupun mereka berada di tempat yang jauh dari keluarga, tempat yang jauh dari tanah kelahiran, tempat yang jauh di mana mereka boleh berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin rohani mereka untuk memperkembangkan tabiat rohani mereka. Ternyata komitmen kesetiaan yang telah mereka miliki, yang tertanam di dalam hati mereka, mereka boleh tetap pertahankan, mereka boleh tetap hidupkan, sehingga menuntun orang lain
untuk datang memuliakan Tuhan. Bapak, kiranya pengalaman anak-anak muda ini menjadi pengalaman kami semua yang sedang hadir di ruang teduh malam ini. Bahwa lewat kesetiaan kami akan melihat, menyaksikan bahwa akan banyak anak-anak Tuhan yang akan datang memuliakan Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan lewat kehidupan yang setia yang kami boleh hidupkan dari waktu ke waktu. Karena kami juga punya keyakinan ketika kami hidup dalam kesetiaan, ada berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan untuk kami nikmati. Kami yakin untuk boleh merasakan berkat itu. Itulah sebabnya tolonglah kami, agar kami boleh tetap hidup setia saat ini bahkan sampai Tuhan datang. Dengan senang hati hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang berkomitmen untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Di antaranya kami doakan Bapak Billy Kumolontang dan keluarga yang telah menyiapkan fasilitas Cornelius Media ini untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Diberkatilah hamba Tuhan ini bersama keluarga. Kami juga berdoa untuk semua kru yang sedang menangani, yang sedang melakukan tanggung jawab kudus, membantu penyiaran. Tuhan tolong juga berkati, agar lewat tayangan yang dilakukan oleh Cornelius Media dalam program Teduh, akan ada banyak umat Tuhan yang datang memuliakan Tuhan, yang datang menerima Tuhan, dan memberi diri mereka kepada Tuhan untuk diselamatkan ketika Engkau datang. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengar doa kami pada malam ini, dan memohon Engkau menyempurnakan permohonan kami yang kurang, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan selalu